Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 34. Titik jenuh. Di kamar mandi, Franz menyalakan shower dan mengguyur tubuhnya dengan air dingin seraya memikirkan arah. Ada segenap rasa menyesal dalam diri Franz telah memarahi Ara serta berkata seperti pada tadi. Pasti Ara sedih jadinya. Mungkin sikap Ara memang seperti anak-anak yang belum dewasa serta kadang memang membuat Franz marah, tapi setelah Franz berpikir ternyata sikap itu wajar. Ara itu hilang ingatan, jadi wajar jika dia sangat penasaran dan besar rasa ingin tahu terhadap suatu hal yang baru dilihatnya. Franz mandi dengan cepat karena dia harus segera menemui Ara. Franz takut nanti jika dibiarkan malah pikiran istri kecilnya itu kemana-mana dan melakukan hal-hal di luar dugaan. Setelah memakai kimono mandinya, Franz langsung keluar. Tapi saat melihat ke arah ranjang, Franz melihat Ara yang tengah meminum obatnya. Sayang, kata Franz menghampiri Ara. Franz sempat melihat Ara menghapus air matanya sebelum berkata, "Itu baju Daddy sudah Ara siapkan di ruang ganti," kata Ara. Franz mengangguk lalu pergi ke ruang ganti, meninggalkan Ara yang duduk di tepi ranjang itu. Ara meletakkan gelasnya lalu meluruskan kembali kakinya ke atas ranjang, lalu memejamkan mata dan beristirahat. Ara ingin cepat sembuh serta ingatannya pulih agar masalah dapat segera selesai. Franz yang baru saja keluar dari ruang ganti berjalan menatap Ara yang kembali tidur walaupun masih pagi. Franz langsung meraih tubuh Ara agar kembali duduk, tak membiarkan gadis kecil itu kembali tidur. "Daddy," kata Ara terkejut menatap Franz yang duduk di tepi ranjang berhadapan dengannya. Franz menatap Ara begitu dalam, dia masih memegang kedua tangan Ara. Tatapannya sangat dalam. "Jangan menunduk," kata Franz serak memegang pipi Ara dengan kedua tangannya. "Maafkan Daddy," kata Franz langsung memeluk Ara, tak sanggup menatap air mata yang jatuh di pipi Ara. "Ara pengen istirahat, Daddy," ucap Ara setelah begitu lama Franz memeluknya. "Kamu belum maafin Daddy?" tanya Franz menatap Ara. "Ara udah maafin kok," jawab Ara langsung tanpa pikir panjang. Enggak, Daddy nggak suka ya kamu begini," kata Franz menggeleng, merasa begitu tak nyaman saat sikap Ara berubah drastis. Ara yang ceria itu langsung berubah pendiam dan tidak banyak cerita, seperti biasanya yang suka membantah. "Daddy minta kamu belajar dewasa, bukan berubah kepribadian seperti ini," kata Franz memegang dagu Ara agar menatapnya. "Ara," kata Franz begitu resah. Sangat tak nyaman melihat Ara sekarang yang terus menduduk seperti orang takut. "Ara," panggil Franz ulang mengangkat Ara ke atas pangkuannya, lalu memeluk Ara dengan gentar. Kenapa istrinya tiba-tiba begini? Semakin besar tekanan yang Ara rasakan, maka semakin sakit kepala Ara. Apalagi saat Ara terus mencoba mengingat sesuatu, maka semakin sakit kepala Ara. Franz menjadi begitu khawatir. Saat wajah istrinya memucat, tapi Ara masih saja terlihat tenang walaupun dia menunduk. Ara memejamkan matanya saat rasa sakit itu semakin memuncak. Jujur saja Ara tak sanggup menahannya, tapi Ara juga tak ingin bilang kepada Franz. "Ara tidur aja ya, Daddy," kata Ara dengan begitu pelan, langsung turun dari pangkuan Franz. "Enggak, bilang sama Daddy, apa yang kamu rasakan, gak perlu ditutupin," kata Franz memegang pipi Ara dengan kedua tangannya, mencoba menatap mata Ara sepenuhnya. "Kamu menahan rasa sakit," kata Franz mendapatkan jawabannya, hanya dengan menatap mata Ara. Lalu langsung mengangkat dan membawa Ara ke rumah sakit. Di rumah sakit,
Ketika pasien mendapat tekanan maka dia akan merasakan stres luar biasa sehingga mendorong otaknya untuk berpikir keras. Itulah yang membuat kepalanya menjadi begitu sakit. Jelas dokter pada Franz. Mohon maaf tuan, tapi jika Anda terus memaksa pasien yang sedang mengalami amnesia parsial untuk mengingat, atau sikap Anda memaksanya untuk mengingat masa lalu itu tidak menutup kemungkinan pasien akan berubah kepribadian. Tegas dokter yang merasa Franz adalah salah satu faktor yang membuat Ara drop. Bahkan akan berpotensi frustasi dan berlanjut pada gangguan jiwa karena tekanan yang berat tapi tak sanggup dicerna otaknya. Sambung dokter itu. Franz langsung gemetar mendengar penjelasan dokter. Saya tahu ini masalah pribadi Anda, tapi tolong setidaknya sabar menghadapinya. Karena memang orang yang hilang ingatan itu jauh berbeda dan untuk bersikap padanya juga harus waspada. Pinta dokter yang dari awal merawat Ara. Setelah berbicara dokter dan Franz masuk ke ruangan tempat pemeriksaan Ara. Apakah kepalamu masih sakit? Tanya dokter muda itu dengan hangat pada Ara. Ara menggeleng karena sekarang sudah tak seperti tadi sakitnya setelah dokter itu memberikannya obat. Jangan terlalu banyak yang difikirkan nanti kepalanya sakit lagi loh. Peringat dokter itu melepas lagi infus di tangan Ara. Ara cuma ingin ingatan Ara kembali dokter. Jawab Ara. Sabar. Nanti ingatan itu juga akan kembali seiring dengan berjalannya waktu jadi nggak perlu maksa buat berpikir keras kalau nggak mau sakit kepala kayak tadi. Ucap dokter itu lagi membersihkan bekas infus di tangan Ara. Setelah dokter itu pergi. Maafin Ara ya Dedi. Lagi-lagi Ara nyusahin Dedi. Tadi Ara udah coba tahan kok sakitnya. Biar gak nyusahin Dedi tapi, Franz langsung meminta Ara diam. Cukup Ra, Dedi ini suami kamu. Apapun yang kamu rasakan harus bilang sama Dedi. Maafkan Dedi yang bisa ngerti dan paham akan apa yang kamu rasakan. Kata Franz merasa bersalah. Dedi hanya bisa nyalahin kamu tanpa tahu akan apa yang kamu rasakan. Sambung Franz. Tapi mulai dari sekarang Ara harus terbuka sama Dedi, gak boleh lagi nutupin sesuatu apapun itu. Dan jangan sedih lagi ya, kata Franz menghapus air mata Ara. Ara mengangguk lalu mengajak Franz pulang tapi tetap saja hati dan perasaan Franz masih merasakan tak nyaman. Sikap Ara tetap saja berubah. Seminggu telah berlalu. Ara berubah pendiam, tak banyak cerita. Tak ada lagi bantahan, bahkan dia sangat patuh akan ucapan Franz dan Ara juga bersikap sebagaimana mestinya. Tapi itu membuat Franz sampai pada titik jenuh dibuatnya. Ternyata sama-sama dewasa itu membosankan, tak ada pertentangan, maka tak ada perubahan apalagi sebuah kebahagiaan. Semua terasa datar dan jujur saja Franz menginginkan Ara yang dulu, Ara yang ceria, banyak bicara, suka membantah dan nakal yang selalu menambah warna-warni dalam hidup Franz. Ara, panggil Franz sepulang dari kantor. Ya Dedi, kata Ara bersalam lalu mengambil jas yang tersampir di tangan Franz. Bikinin Dedi kopi ya, kata Franz duduk saja di sofa dekat pintu utama. Ya Dedi, jawab Ara patuh lalu langsung pergi ke dapur. Ini Dedi, kata Ara meletakkan kopi itu di atas meja lalu akan pergi. Tidak bisakah kau menemani Dedi?
kata Franz merasa jenuh dengan sikap Ara yang begitu datar terhadapnya. Baik Daddy, kata Ara duduk di sofa lingkar bersama Franz. Cukup ya, Daddy gak mau kayak gini lagi. Komplain Franz tidak tahan dengan mereka yang begini yang jadinya seperti dua orang yang saling menjaga formalitas. Franz meraih dan menindih Ara di atas sofa tak peduli dengan pengawal dan pelayan yang menatap mereka. Terus mau Daddy apa? Tanya Ara dengan pelan juga menatap Franz. Daddy mau kita kayak dulu lagi. Nggak seperti sekarang rasanya begitu asing, kata Franz. Ya Daddy, jawab Ara juga menatap Franz yang menindihnya itu. Ya Daddy, nggak adakah kata yang lebih dingin dari itu? Tanya Franz emosi karena seminggu ini hanya kata itu yang selalu Franz dengar setiap hari. Maafin Ara udah bikin Daddy marah, kata Ara dengan air mata yang hendak jatuh tapi masih ditahan. Melihat itu Franz langsung bangkit tak ingin Ara merasa tertekan olehnya. Sekarang Franz justru bingung harus menghadapi Ara bagaimana lagi jika terkeras sedikit dia akan menangis tapi apabila dibiarkan hubungan mereka yang semakin merenggang. Daddy ingin mandi, kata Franz segera pergi agar Ara bisa kembali tenang dan tidak menangis. Sebelum pergi Franz meminum kopi yang dibuatkan Ara dulu agar Ara tak tambah sedih. Sesampai di kamar Franz menelpon Ray meminta solusi atas masalahnya karena Franz juga bingung harus bertanya sama siapa. Apalagi semenjak keempat orang tua mereka keluar negeri dari seminggu yang lalu. Ray menyarankan Franz untuk kembali membuat Ara terkesan terhadapnya karena jika Franz terus diam dan menerima sikap Ara maka itu sama saja dengan Franz membiarkan Ara terbiasa tanpanya. Franz harus kembali menarik perhatian Ara dan membuat Ara jatuh cinta sehingga Ara tak bisa jauh darinya seperti yang Franz rasakan saat ini. Ara memang masih mencintai Franz saat ini namun jika dia tidak dekat lagi dengan Franz maka rasa cinta itu akan hilang seiring berjalannya dengan waktu. Intinya Ray menyuruh agar Franz kembali mendekati Ara, buat Ara nyaman kembali bersamanya dan juga ketergantungan. Sama seperti Franz yang tidak bisa jauh, apalagi jika Ara bersikap dingin terhadapnya. Tapi maksud Ray ketergantungan kasih sayang dan cinta. Selesai mandi Franz memakai pakaian kasual lalu kembali turun ke lantai 1 menghampiri Ara yang tengah mengupas buah di sofa. Sayang Daddy juga mau. Pinta Franz langsung berbaring di sofa menjadikan paha Ara bantalnya. Ara meletakkan pisau di tangannya lalu mengambil bantal sofa tapi Franz langsung memeluk pinggang Ara tak mau jika Ara memindahkan kepalanya ke bantal. Tapi nanti Daddy luka karena kena pisau, kata Ara menatap Franz yang masih menyembunyikan wajahnya di perut Ara. Hati Daddy udah luka sama sikap dingin kamu seminggu ini, jadi kalau kamu mau lukain fisik Daddy juga boleh asal nanti kamu seperti biasa lagi. Kata Franz yang sekarang tidur telentang menatap wajah Ara sepenuhnya sambil berbaring di pangkuan Ara. Kenapa? Udah nggak sayang Daddy, sampai Daddy minta buah aja nggak kamu kasih, kata Franz mengubah topik. Ini, Ara dengan cepat mengambil sepotong apel di piring yang baru saja dikupasnya. Suapi, pinta Franz lalu Ara menguapi Franz. Walaupun Franz menjadikan pangkuan Ara bantalnya tetap saja Ara tidak menatapnya.
Ara selalu saja mengalihkan pandangannya ke arah lain. Ra, panggil Franz. Ya, Daddy, kata Ara menatap Franz sebentar. Ara meringis takut saat Franz menciumnya tiba-tiba dan tanpa alasan akan menggigit bibir Ara. Belum Daddy gigit Ra, tawa Franz yang duduk menghadap Ara itu. Tapi Ara takut, nanti sakit. Rengek Ara dengan manja membuat Franz tersenyum seketika. Ara ke kamar dulu ya Daddy, istirahat, kata Ara setelah beberapa menit kemudian kembali bersikap datar walaupun barusan sempat berubah. Istirahat di sini aja sama Daddy. Franz kembali menarik Ara yang sudah berdiri itu ke atas pangkuannya. Tapi Ara harus makan, Ara harus minum obat. Alasan Ara ingin menghindari Franz. Harus mencintai Daddy, jawab Franz mengangkat Ara dan menaiki lift menuju kamar mereka. Ara bisa jalan kok Daddy, nggak usah digendong, kata Ara saat mereka dalam lift. Jadi kalau mau gendong kamu harus tunggu nggak bisa jalan dulu, jawab Franz singkat yang membuat Ara terdiam. Daddy, tolak Ara saat mereka di ruang ganti dan Franz langsung melepas resleting dress yang Ara pakai. Kenapa nggak boleh? Atau emang Daddy udah nggak punya hak? Kata Franz dengan lirih saat Ara menolaknya. Daddy mau apa? Kata Ara dengan suara kecil mendongak menatap Franz yang berdiri di hadapannya. Daddy pengen jalan-jalan keluar malam ini, dan kamu ikut Daddy, kata Franz yang sibuk memilih baju untuk Ara di lemari. Ara lagi nggak enak badan, Daddy jalan sama temen Daddy aja, kata Ara kembali memasang resleting bajunya yang dilepas Franz. Apa? Kamu bilang apa? Kali ini perkataan Franz sedikit mengeras. Daddy ajak temen Daddy aja jalan keluar, kata Ara dengan takut. Nggak bakalan teman. Mending istri orang aja sekalian, karena istri Daddy nggak mau jalan sama Daddy, kata Franz begitu emosi lalu menutup pintu lemari dengan kasar dan keluar dengan marah. Daddy, Ara yang merasa bersalah pun mengejar dan memeluk Franz dari belakang agar berhenti berjalan sebelum keluar kamar. Bukan itu, maksud Ara. Kata Ara merasa bersalah karena sudah bersikap begitu pada suaminya, ya pasti Franz tersinggung jadinya. Terus apa? Tanya Franz to the point. Intinya kamu nggak mau jalan sama Daddy kan? Kata Franz dengan nada kecewa dan meminta Ara melepaskan pelukannya. Ara mau tapi, ucap Ara gelagapan. Kalau mau ayo ganti baju, ucap Franz tegas tak ingin dibantah lalu membawa Ara kembali ke ruang ganti. Bersambung.